kita semua. Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dalam live YouTube Candi Bincang Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang, episode ke-12 bersama saya Rendra Firmansyah. Baik sahabat Bawaslu, menarik sekali sesuai dengan tema kita hari ini adalah perbedaan penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Nah, untuk itu kami mengajak sahabat Bawaslu untuk tetap mengikuti acara ini karena banyak sekali informasi penting dan menarik seputar pemiluan terkait penyelesaian sengketa yang akan dijelaskan oleh narasumber nantinya. Dan tidak seperti biasanya, sahabat Bawaslu, nanti akan hadir juga narasumber spesial tentunya dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Namun kali ini saya sedang bersama narasumber yakni Ibu Aini Habibah selaku anggota juga Komisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Sanita selaku staf penyelesaian sengketa pada Bawaslu Kabupaten Magelang. Selamat pagi Ibu dan juga Mbak Sanita. Selamat pagi, Mas Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sahabat Bawaslu semua juga diberikan kesehatan sehingga lancar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, Ibu, kita mulai saja sesuai dengan tema kita hari ini adalah terkait perbedaan penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Nah, saat ini Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih luas, salah satunya yaitu menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, mungkin Ibu dapat menjelaskan apa yang menjadi dasar perbedaan antara penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Terima kasih Mas Rendra, semangat sekali hostnya ya. Boleh saya menyapa sahabat Bawaslu yang di rumah? Selamat pagi sahabat Bawaslu yang di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa. Terkait dengan materi hari ini, episode Candi yang ke-12, kita membahas terkait dengan perbedaan sengketa proses pemilu dan pilkada. Ada perbedaan ternyata ya. Jadi perbedaan itu terletak dari beberapa sisi. Sisi pertama dari sisi regulasi, ya kan? Dalam sisi regulasi kita menggunakan regulasi yang berbeda antara penyelesaian sengketa proses pemilu dan pilkada. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sedangkan dalam pilkada menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di situ juga dijelaskan terkait dengan kewenangannya Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi pemilu, menangani pelanggaran serta menyelesaikan sengketa. Kemudian kewenangan kita juga dijelaskan di dalam undang-undang yang terbarukan, Undang-Undang 6 tahun 2020, itu penyesuaian dari adanya COVID ya 2019 kita. Itu juga dijelaskan di sana. Kemudian selanjutnya kewenangan kita juga diatur secara jelas di dalam Perbawaslu, yaitu juga menjadi dasar apa perbedaan sengketa proses pemilu dan pilkada. Selain dalam sisi regulasi undang-undang, tentunya ada Perbawaslunya ya Mbak Sanita. Bisa saya tambahkan kalau untuk Perbawaslunya sendiri di pilkada itu yang terbaru menggunakan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan keadaan kemarin ada kondisi COVID-19 seperti itu ya Bu. Dan untuk pemilu masih menggunakan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019, yaitu perubahan ketiga dari Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 seperti itu Mas. Untuk pengertiannya pun masih sama ya Bu ya. Kalau di pemilu sendiri bagaimana Bu? Oke, bahwa dalam penyelesaian sengketa proses pemilu kita ketahui bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017, sengketa proses pemilu itu terdiri dari sengketa antar peserta pemilu dan juga sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, seperti itu. Itu untuk yang pemilu. Kemudian yang pilkada Mbak Sanita juga kurang lebih sama. Bisa ditambahkan juga kalau dari Perbawaslunya pun pengertiannya juga kurang lebih hampir sama, dijelaskan di pasal 3 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2009 untuk yang pemilu, bahwa sengketa proses pemilu itu juga terjadi bisa antar peserta ataupun peserta dengan penyelenggara pemilu. Dan untuk penjelasan di pilkada dari Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pasal 3 juga menyebutkan hal yang sama. Adapun untuk tambahan dari Perbawaslu
yang nomor 5 tahun 2019 pada pemilu itu ada penambahan di pasal 4, Bu. Jadi sengketa proses dapat terjadi dikarenakan hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain, atau hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten kota sebagaimana akibat dikeluarkan dari putusan yang berupa berita acara ataupun surat keputusan tadi, Bu. Iya. Oke, berarti sangat menarik sekali ya. Ternyata banyak sekali jauh pembahasannya terkait dengan perbedaan sengketa proses pemilu maupun pilkada. Gitu ya. Baik Ibu Aini dan juga Mbak Sanita, kita tahan sejenak. Kali ini kita telah kedatangan narasumber spesial dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Penasaran siapakah beliau? Mari simak profilnya berikut ini. Selamat datang Bapak Heru. Baik, selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Bagaimana? Alhamdulillah sehat Bapak Heru. Nah, sahabat Bawaslu, beliau adalah Bapak Heru Cahyono SOS MA, anggota juga selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bapak, ya. Alhamdulillah sehat ya Bapaknya. Ya. Nah, Bapak tadi Ibu Aini dan juga Mbak Sanita telah sedikit membahas terkait perbedaan antara penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Nah, mungkin dari Bapak bisa menambahkan hal-hal atau informasi penting terkait sengketa pemilu maupun pilkada untuk menambah wawasan bagi sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mas Rendra. Tapi sebelumnya saya izin membuka masker dulu ya. Silakan Pak. Ini kan masa pandemi, Iya. jadi kita harus bisa menjaga diri, menjaga kesehatan gitu ya. Tapi saya kira karena jarak kita sudah cukup ya, saya kira tidak saling menular dan kita sama-sama sehat itu masalahnya begitu. Baik Mas Rendra, sebelumnya saya sapa dulu sahabat Bawaslu semua dan masyarakat Kabupaten Magelang pada umumnya, bahwa pada saat hari ini kita menyelenggarakan satu tema. Menurut saya ini adalah penting untuk kita, karena clear harus kita pahami, kita ketahui bahwa pemilu kita selanjutnya itu akan kita lakukan secara serentak di tahun 2024. Maknanya serentak adalah memang tidak berbarengan dalam satu momen atau dalam satu waktu tertentu, tetapi maknanya serentak itu nanti akan dilakukan dalam tahun yang sama. Jadi dalam tahun 2024 itu dalam tahun yang sama. Nah, oleh sebab itu konsekuensi logisnya adalah bahwa Bawaslu yang kemudian oleh negara diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permohonan sengketa ini, berarti nanti ada dua jenis sengketa di sana Mas Rendra dan Mbak Aini ya. Ada dua jenis sengketa, di mana di sana berarti ada permohonan sengketa jenisnya pilkada ya, atau pemilihan, dan kemudian yang kedua adalah jenis sengketa yang kemudian itu berasal dari proses pemilu. Iya. Nah, yang itu yang harus dibedakan. Karena apa? Ada dua kepentingan. Yang pertama adalah bahwa publik itu harus paham terhadap bagaimana mengajukan permohonan sengketa itu, yaitu melalui sengketa pilkada atau pemilunya. Tetapi juga sebaliknya bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang ini juga harus memahami secara fasih begitu terkait dengan bagaimana menyelenggarakan penyelesaian permohonan sengketa dalam pilkada maupun penyelesaian permohonan sengketa dalam pemilu itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Rendra tadi, penting untuk kita jelaskan bahwa garis besarnya kalau kemudian di pemilu dan pilkada itu dasarnya berbeda, nah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sanita sama Bu Aini, itu dasarnya Undang-Undang 7, yang satu dasarnya Undang-Undang 10.
jelas berbeda. Ketika kemudian di breakdown ke bawah ke dalam bentuk peraturan, berbeda lagi. Nah, berbeda lagi. Jadi itu garis besarnya Mas Hendra. Berarti ketika kemudian dasar hukumnya berbeda, berarti soal tata cara dan kemudian ketentuannya dalam proses penanganannya juga berbeda. Itu ya.